Nggak usah alasan pandemi deh Pak. Jujur-jujur aja alasannya gitu loh. Kalau memang ini ngeles kayak Bajai, kita jadi Metro Mini deh guys ya. Ya, Metro Mini udah nggak ada ya. Kalau Bajai ngeles kita nabrak dah. Analogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babaldo bersama gue Babaldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Banyak umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten, jangan lupa seperti biasa Golden Pro MH Vito. Nah, ini madu propolis luar biasa yang diolah dengan sistem probiotik dengan bahan-bahan herbal alamiah yang bisa membantu imunitas tubuh kita agar lebih segar di bulan puasa ini. Jangan lupa di deskripsi sudah ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Langsung aja di check it out guys. Oke guys, konten kita kali ini adalah tentang kemarin diramein itu kan ya, ada surat edaran tentang masalah berbuka puasa bersama. Begitu rame, banyak yang berisik. Ya, ini ada video klarifikasi Bapak Pramono Anung. Bentar ya, saya ngerokok dulu Pak. Nih Bapak Pramono Anung, ada videonya beredar guys. Kita lihat dulu ya Pak Pramono Anung. Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Saya perlu menjelaskan surat yang dikeluarkan oleh Sekretariat Kabinet berkaitan dengan. Iya Pak, bentar, volumenya kegedean Pak. Saya ulang lagi ya Pak ya. Volumenya kegedean gitu Pak. Takut yang dengerin kaget-kaget itu kan nggak enak Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu menjelaskan surat yang dikeluarkan oleh Sekretariat Kabinet berkaitan dengan buka puasa bersama. Yang pertama, bahwa buka puasa itu atau arahan presiden itu hanya ditujukan kepada para menko, para menteri, kepala lembaga pemerintah. Yang kedua, hal ini tidak berlaku bagi masyarakat umum, sehingga dengan demikian masyarakat umum masih diberikan kebebasan untuk melakukan atau menyelenggarakan buka puasa bersama. Kenapa gua ketawa? Nanti deh ya, nanti kenapa ya? Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah saat ini aparat sipil negara, pejabat pemerintah sedang mendapatkan sorotan yang sangat tajam dari masyarakat. Untuk itu Presiden meminta kepada jajaran pemerintah, ASN, untuk berbuka puasa dengan pola hidup yang sederhana, tidak melakukan atau mengundang para pejabat di dalam mereka melakukan buka puasa bersama. Sehingga dengan demikian intinya adalah kesederhanaan yang selalu diberikan oleh contoh oleh Presiden itu merupakan acuan yang utama. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, ya jadi alhamdulillah ini untuk ASN guys itu ya untuk ASN. Kemarin nggak ada beritanya begitu, baru ada klarifikasi ini setelah kita berisik gitu di media, di medsos kita berisik, baru ada klarifikasi seperti ini. Dan yang gua pengen ketawa itu guys, kenapa ya? Itu yang tadi itu ada masalah ASN yang disorot. Sederhana. Jadi kalau korupsi nggak pamer nggak apa-apa gitu Kak Pak. Oh. Jadi iya karena disorot guys. Alhamdulillah berarti sorotan masyarakat ini berpengaruh juga gitu ya. Ya nggak usah alasan pandemi COVID Pak. Kalau memang itu alasannya nggak usah alasan pandemi COVID. Di surat itu soalnya masih masa transisi pandemi COVID Pak. Itu. Iya kan? Di surat itu tuh jelas masalah. Jadi dilarang berbuka puasa ini, ditiadakannya berbuka puasa ini karena pandemi COVID, bukan karena lagi disorot ASN. Ya coba jujur dari awal karena lagi disorot gitu. Jangan usah bawa pandemi COVID. Akhirnya orang baper, konser boleh, ini boleh. Ya kan? Ya di surat itu transisi pandemi. Sekarang alasannya berubah. Tadi pejabat kita. Itulah guys gunanya kita berisik di media sosial. Dan yang lebih kocaknya lagi guys. Ya lebih kocaknya lagi setelah beredar surat itu. Dan adanya seperti ini. Sumpah ini kocak guys buat gue. Ya alasannya di surat itu jelas-jelas karena transisi masa pandemi ya. Sekarang alasannya berubah lagi. Karena lagi disorot ASN. Ya, suratnya bisa berubah begitu. Itu kalau pakai ungkapan orang Betawi Pak, ngeles aja deh kayak bajai. Kan jelas itu di surat itu ngomongnya masalah pandemi kemarin. Ya kan Pak? Sekarang ngelesnya karena ASN disorot karena kita beri oh ya nggak apa-apa. Yang lebih kocaknya lagi ada berita begini guys. Ini kocak banget sih. Jokowi larang berbuka puasa bersama sedangkan menantunya gelar Ramadan Fair di 2 lokasi di Kota Medan. Wow. Wah itu loh. Di surat ini itu jelas bahwasannya itu ditiadakannya berbuka puasa itu karena transisi masa pandemi. Iya kan? Sekarang mantunya bikin ini, mantu. Ya kita baca dulu ini dari kajianberita.com ya. 24 Maret 2023. Langkah Presiden Joko Widodo yang melarang para pejabat menggelar acara berbuka puasa bersama terus menuai kritik banyak orang. Apalagi alasan itu dikaitkan dengan upaya untuk menghindari tekanan pandemi COVID-19 yang belum reda. Tuh, surat itu. Ini sekarang bilang karena ASN disorot. Pak Pramono Anung lagi ngeles, Pak. Apakah ngeles, Pak? Iya kan? Jelas masalah COVID. Nih mantunya bikin begini. Iya. Banyak orang kemudian membandingkan kebijakan Jokowi itu dengan sikapnya yang begitu getol menonton konser musik di berbagai tempat. Dan semua orang tahu konser itu biasanya dihadiri ribuan bahkan puluhan ribu penonton. Iya, nggak usah alasan pandemi deh Pak. Jujur-jujur aja alasannya gitu loh. Kalau memang ini ngeles kayak bajai kita jadi Metro Mini deh guys ya. Ya, Metro Mini udah nggak ada ya. Kalau bajai ngeles kita nabrak deh. Analogi. Yang mengejutkan lagi, menantunya Bobi Nasution selaku wali kota Medan justru begitu bersemangat menyelenggarakan Ramadan Fair pada bulan puasa ini. Acara Ramadan Fair yang digagas Bobi berlangsung di 2 tempat secara bersamaan, yakni di kawasan Masjid Raya dan kawasan Medan Utara, yakni Belawan. Tuh, mantunya bikin. Benar sekali, Ramadan Fair adalah gagasan dan persetujuan Bapak Wali Kota dan akan diselenggarakan selama 20 hari, terhitung 25 Maret hingga 13 April 2023, kata pejabat bagian perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Medan, Esra R. Sihombing SEMM. Untuk kegiatan sebesar itu tambahnya tidak mungkin tanpa persetujuan Wali Kota. Nah, jadi antara Pak Jokowi, itu betulan Pak Jokowi apa Pak Pramono? Yang teken itu memang Pak Jokowi, tapi apakah dibaca apakah memang itu keinginannya Pak Jokowi gitu
Iya, soalnya ini mantunya loh ini. Ini mantunya. Hmm, aduh. Iya Bapak ngeles aja kali Pak. Sekarang alasannya masalah ASN disorot. Ini disurat masalah pandemi. Hah. Adapun anggaran untuk membiayai Ramadan Fair di dua lokasi tersebut tambah Esra bersumber dari APBD Pemko Medan tahun anggaran 2023 sebesar 5 miliar rupiah lebih. Nah, itu 5 miliar loh itu digelontorkan. 5 miliar lebih. Tujuan Ramadan Fair ini tidak lain untuk mengembangkan potensi pasar dan UMKM pada bulan Ramadan, serta sebagai media syiar yang berujung pada semakin kuatnya kehidupan beragama di kota Medan. Pemko Medan berharap kegiatan Ramadan Fair 2023 akan banyak dihadiri banyak pengunjung dari berbagai kota Medan dan sekitarnya. Nah, tuh. Saat ditanya wartawan tentang kemungkinan adanya ancaman COVID-19 pada keramaian yang ada pada Ramadan Fair itu, Ersa tidak mau menjawab. Ia hanya menegaskan bahwa kebijakan itu tidak lepas dari komando dari wali kota Medan. Iya, soalnya surat edaran itu kemarin masalah pandemi yang udah nggak proporsional menurut kami. Iya, udah nggak ada pandemi itu. Bobi sendiri dikabarkan tidak mengagendakan acara buka bersama selama Ramadan ini karena ia patuh dengan anjuran presiden yang juga mertuanya. Tapi untuk Ramadan Fair, Bobi tidak ragu. Mungkin ia yakin kalau COVID-19 takut hadir di acara Ramadan Fair itu. Tapi kalau acara buka bersama, COVID akan siap menyerang. Ujar Rinaldi, salah seorang pegiat ormas di Medan sambil tertawa. Iya. Jadi, ya beginilah guys. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kita. Yang ditandatangani oleh Pak Pramono Anung, ya. Pak Jokowi tahu nih, Pak Jokowi tahu, ya kan. Nah sekarang Pak Pramono Anungnya klarifikasi bahwa itu karena ASN lagi disorot. Apakah karena jadi ya udahlah kalian komentar yang baik di bawah deh. Ya beginilah kebijakan pemerintah kita sekarang. Mudah-mudahan baik dah ya berkat Ramadan ini. Nah gitu aja ya guys ya. Ya gitu aja ada konten kita malam ini. Pokoknya kita selama Ramadan konten kita malam-malam aja ya guys ya. Itu aja dari gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa. Mohon pamit dan ngakak lihat ini. Bisa begitu ya. Setelah netizen rame, langsung klarifikasi. Dan ini mantu, ya begini ya. Mantunya itu bikin Ramadan Fair yang rame juga. Itu masalah COVID, masalah pandemi. Kenapa ngelesnya masalah ASN disorot Pak? Gue Babe Aldo, pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan kalau bajai ngeles kayak bajai, kita jadi Metro Mini guys, tabrak dur gitu. Jadi supaya jelas, iya. Jadi yang betul Pak alasannya itu karena pandemi atau karena yang lain. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja. Itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin. Ada juga IG-nya, langsung pesen. Murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah. Ya. Baju koko Habaib putih